kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang selalu mengasihi dan memperhatikan kita. Hari ini kita ada di acara Pancaran Air Sorgawi, dan tema firman Tuhan adalah Yesus Kristus Juru Selamat Dunia. Matius pasal 1 ayat yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Pengakuan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat sepertinya masih bersifat subjektif, yaitu hanya dari sudut pandang iman Kristen. Masih banyak orang yang belum mengakui hal tersebut sehingga mereka tidak mempercayainya. Penyampaian firman Tuhan saat ini bermaksud untuk meyakinkan sebanyak mungkin orang bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari upah dosa atau hukuman dosa, yaitu kebinasaan kekal di dalam api neraka. Kita akan memperhatikan pembuktian demi pembuktian untuk meyakinkan khususnya kepada saudara yang belum percaya atau yang masih ragu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pembuktian yang pertama adalah pernyataan malaikat dengan tegas bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Kita perhatikan di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ini adalah pernyataan tegas malaikat kepada Yusuf melalui mimpi. Pernyataan Yesus Kristus sebagai juru selamat bukan muncul dari ide Matius sebagai penulis Injil, ataupun dari mulut Yusuf dan Maria, melainkan dari malaikat sebagai utusan Tuhan. Malaikat utusan tersebut memperkatakan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan untuk mengatakannya. Perkataan malaikat kepada Yusuf adalah melalui mimpi, dan mimpi pada masa-masa itu adalah salah satu media yang dipakai oleh Allah untuk berkomunikasi dengan umatnya. Sedangkan perkataan malaikat kepada Maria adalah dengan bertatap muka langsung. Kita bisa perhatikan dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 31. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi saudara, pernyataan malaikat kepada Yusuf melalui mimpi, maupun kepada Maria melalui tatap muka, keduanya sama, yaitu memberitahukan bahwa Yesus adalah juru selamat. Yusuf dan Maria harus memberi nama kepada bayi yang akan lahir dengan nama Yesus, yang artinya adalah penyelamat. Dan kita bisa perhatikan pernyataan malaikat berikutnya yang ada di dalam Lukas pasal 2 ayat 9 sampai 11 kepada sekelompok gembala di padang Efrata. Demikian firman Tuhan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lengkaplah sudah pernyataan-pernyataan dari malaikat yang memberitahu bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Kita maju kepada pembuktian yang kedua, yaitu Juru Selamat yang dimaksud adalah Allah yang menjadi manusia. Semua manusia telah berbuat dosa dan bersiap memperoleh akibatnya. Kalaupun ada kelompok orang yang tidak mempercayai adanya dosa keturunan, paling tidak orang-orang tersebut mengakui dan memiliki dosa-dosa perbuatan. Dengan demikian, semua orang memerlukan keselamatan dari pihak yang sama sekali tidak berbuat dosa. Yesus Kristus adalah Allah. Yesus Kristus adalah Sang Firman yang berinkarnasi menjadi manusia dan tanpa dosa, sehingga Dia layak serta mampu menyelamatkan manusia yang berdosa. Tidak mengakui keilahian Yesus Kristus berarti sedang mendegradasi kekudusannya yang membuat Yesus tidak layak sebagai Juru Selamat dunia. Penegasan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dapat kita temukan dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23, Lukas 1 ayat yang ke-35, Yohanes 1 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dari ayat ini kita bisa memperoleh informasi bahwa yang mengandung adalah anak darah. Yang mengandung adalah perempuan yang belum bersuami. Berarti anak itu bukan benih dari manusia. Dan dikatakan dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Itulah bukti bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Lukas 1 ayat yang ke-35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Demikian juga di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, Yesus Kristus benar-benar Allah, benar-benar Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Berarti juru selamat kita, juru selamat dunia ini bukan sekedar manusia biasa, bukan sekedar manusia yang disebut guru, bukan sekedar manusia yang disebut nabi, tapi dia adalah Allah, dia adalah Tuhan yang menjadi manusia dan kudus tanpa dosa. Pembuktian yang ketiga bahwa Yesus adalah juru selamat, yaitu Yesus telah diramalkan oleh banyak nabi di dalam Perjanjian Lama. Kita bisa temukan yang pertama adalah nubuat Musa dalam Ulangan pasal 18 ayat 18 sampai 19. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nubuat ini sangat jelas menunjuk kepada Yesus Kristus dari suku Yehuda, di mana semua orang yang tidak mempercayai perkataannya akan dimintai pertanggungan jawab atau akan memperoleh hukuman. Ayat ini bukan menunjuk kepada nabi dari agama lain, seperti diklaim oleh kelompok agama tersebut. Ayat ini jelas perkataan Tuhan kepada Musa,
bahwa nanti akan dibangkitkan. Allah sendiri akan membangkitkan bagi mereka. Mereka di sini adalah kata ganti orang ketiga untuk umat Israel dari antara saudara mereka. Berarti jelas nabi yang dinubuatkan ini ada atau berasal dari kalangan Israel sendiri. Dan itu semua terjadi di dalam diri Yesus Kristus yang tidak mau mempercayai perkataannya, yang tidak mau mempercayai firman-Nya, akan dituntut, akan dimintai pertanggungan jawab. Tetapi sebaliknya, yang percaya, yang mengakuinya akan memperoleh keselamatan. Kita bisa perhatikan pada ramalan atau nubuatan yang kedua, yaitu dari Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nubuat tersebut digenapi dalam diri Yesus Kristus, sebagaimana yang dikatakan dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Saudara, kita bisa memperhatikan keterkaitan antara Yesaya dengan Matius. 700 tahun kira-kira sebelum Yesus datang, Yesaya sudah meramalkan bahwa akan ada seorang perempuan muda yang mengandung dan kemudian akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakan anak tersebut Immanuel. Ternyata di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23, hal itu tergenapi di dalam diri Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Maria, seorang perawan yang masih bertunangan dengan Yusuf. Kita bisa perhatikan juga dalam nubuatan Yesaya yang berikutnya, yang ada di dalam pasal 53 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara, Yesaya sedang menyampaikan rangkaian penderitaan hebat yang dialami oleh Yesus Kristus. Pada waktu itu Yesus masih disebut sebagai hamba Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan yang menderita. Dia adalah Mesias, tetapi kedatangan pertama kali adalah untuk menyelamatkan manusia melalui rangkaian penderitaannya. Darahnya yang tercurah di atas kayu salib akibat dari luka-luka, akibat dari lambung yang ditikam, itulah yang menyelamatkan kita dari tuntutan dosa. Itulah yang menyelamatkan kita dari penghukuman dosa. Jadi saudara, kita patut bersyukur dan kita patut berbangga. Kita harus beritakan bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat dunia. Yesus Kristus penuh kasih. Yesus Kristus bukan penyesat. Yesus Kristus hadir untuk menyelamatkan manusia dari tuntutan dosa. Memang orang-orang Yahudi sempat kecewa. Kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Khususnya murid-muridnya, pengikut-pengikutnya yang sudah semakin banyak pada waktu itu, nampak kecewa karena Yesus Sang Mesias yang diharapkan
bisa membebaskan mereka dari penjajahan Roma, bisa mengangkat kehidupan jasmani mereka, tapi ternyata Yesus malah mati di atas kayu salib. Mereka lupa dengan ramalan Yesaya. Mereka lupa dengan nubuatan ini bahwa Yesus, Mesias, dalam kedatangan yang pertama harus menderita. Dia sebagai Mesias hamba untuk menyelamatkan kita dari penghukuman dosa. Kelak dia akan datang kembali pasca kenaikannya ke sorga. Dan kedatangan yang kedua kali, dia akan hadir sebagai Mesias Raja. Dia akan hadir sebagai Mesias yang menunjukkan otoritas, kekuasaan yang tak terbatas. Dan dari situlah kita akan berjumpa dengan dia, dan seluruh dunia akan tahu bahwa Yesus adalah Allah Tuhan, penguasa di atas segala-galanya. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya bisa menjadi berkat bagi kita yang mendengarkan, khususnya bagi saudara-saudara yang masih belum percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, atau bagi saudara-saudara yang sudah ada di dalam Kristus, tetapi ragu, bahkan mungkin saat-saat ini hendak meninggalkan Kristus. Bertahanlah, kuatlah dalam iman kepada Kristus, karena sesungguhnya dosa-dosa kita sudah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib. Sesuai dengan predikatnya, dia adalah Juru Selamat dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.